Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang konflik perebutan kekuasaan antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok tahun 1912 sampai 1949. Latar belakang penelitian ini adalah Republik Tiongkok merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur periode tahun 1917 sampai 1920. Republik Tiongkok dimasuki ajaran Marxis-Leninisme dari Uni Soviet karena terinspirasi keberhasilan kaum Bolshevik. Republik Tiongkok merupakan faktor pendorong timbulnya konflik antara kaum nasionalis dan kaum komunis. Bisa ditinjau dari dua faktor antara lain. Yang pertama, faktor ekstern pasca reorganisasi Kuomintang yang dilakukan Sun Yat-sen antara tahun 1921 sampai 1924. Terjadi perubahan sistem birokrasi yang meniru Uni Soviet. Dampak perubahan tersebut karena pengiriman teknisi Uni Soviet di bidang pertahanan dan keamanan serta bidang birokrasi negara. Dan 2. Faktor intern pasca wafatnya Sun Yat-sen tahun 1925, kondisi pemerintahan tidak stabil. Posisi presiden digantikan oleh Chiang Kai-shek yang membuat kebijakan memperkuat posisi kaum nasionalis di Partai Nasionalis Kuomintang. Kebijakan Chiang Kai-shek mengakibatkan penghapusan keanggotaan kaum komunis di Partai Nasionalis Kuomintang. Proses konflik ideologi yang mengarah kepada konflik penguasaan pemerintah Tiongkok antara kaum nasionalis dan kaum komunis berlangsung dalam dua tahap konflik, yaitu konflik tahap pertama periode tahun 1927 sampai 1945 dan konflik tahap kedua periode tahun 1945 sampai 1949. Kondisi demikian membuat penelitian ini menarik dikaji karena terjadi penerapan teori domino komunis di kawasan Asia Timur. Dampak dari konflik antara kaum nasionalis dan komunis menyebabkan terbentuknya negara Republik Rakyat Tiongkok tanggal 1 Oktober 1949 dan Republik Taiwan tahun 1949. Selain itu, akibat kemenangan kaum komunis menimbulkan terbentuknya poros Jakarta, Phnom Penh, Peking, Hanoi, Pyongyang pada tahun 1959 sebagai implementasi penerapan kebijakan luar negeri Mao Tse-tung tentang internasionalisasi komunis. Perang Korea, sejarah, penyebab, dampak, dan fakta historis. Perang Korea adalah peristiwa yang terjadi karena adanya konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut Proxy War sebagai peristiwa peperangan antara Amerika Serikat bersama PBB melawan Komunis Republik Rakyat Tiongkok. Pada saat itu Republik Rakyat Tiongkok bersekutu dengan Uni Soviet. Singkatnya, dalam tragedi Perang Korea ini, negara yang terlibat adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan bersekutu dengan beberapa negara termasuk
Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Sementara Korea Utara bersekutu dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam menyediakan kekuatan militer. Korut juga bekerja sama dengan Uni Soviet untuk menyediakan pilot, penasehat, dan persenjataan pasukan. Latar belakang Perang Korea. A. Terminologi. Uniknya di Amerika Serikat, orang ini dideskripsikan secara resmi sebagai aksi polisional, bukan sebagai perang resmi dari Kongres Amerika Serikat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, perang ini disebut sebagai perang yang tidak diketahui atau yang terlupakan karena urusan PBB berakhir dengan kebuntutan serta sangat sedikit korban dari pihak Amerika Serikat jika dibandingkan Perang Dunia II dan Perang Vietnam. Sedangkan di Korsel disebut sebagai Perang 625 atau Yukio Jeongjaeng karena menunjukkan tanggal peperangan dimulai sejak 25 Juni. Di Korea Utara, perang secara resmi disebut Perang Pembebasan Tanah Air atau Chonguk Haebang Chojaeng. Republik Rakyat Tiongkok pun juga mempunyai sebutan sendiri untuk Perang Korea. Mereka menyebutnya Chaosian Sang Seng. B. Penjajahan Jepang 1910 sampai 1945. Sebelum terjadinya Perang Korea, Jepang pernah menjadikan Korea sebagai protektoratnya melalui perjanjian EULSA tahun 1905 dan menganeksasinya melalui perjanjian aneksasi Jepang Korea tahun 1910. 1910. Penjajahan Jepang di Korea membuat banyak kaum intelektual dan nasionalis terpaksa melarikan diri. Kemudian pada tahun 1919 sampai 1925, para komunis mulai melakukan aksi pemberontakan terhadap Jepang. Tahun 1937, Gubernur Jenderal Jiro Minami membuat larangan penggunaan hal-hal yang identik dengan Korea, termasuk bahasa, sastra, serta budaya, dan menggantinya dengan budaya Jepang. Tak hanya itu saja, rakyat Korea diminta untuk mengganti nama mereka menjadi nama dengan aksen Jepang. Meskipun sudah banyak pemberontakan dari kaum komunis, penjajahan Jepang masih belum berakhir karena pada tahun 1938 pemerintah kolonial menjalankan sistem kerja paksa. Tahun 1942, pria-pria Korea diwajibkan dan dipaksa menjadi tentara Jepang. Memasuki periode Perang Dunia II, Jepang memanfaatkan logam, ternak, dan makanan dari Korea untuk tujuan perang. Pendudukan Jepang di Korea berhasil meningkatkan tenaga kerja dan tentara mereka untuk memperkuat pasukan perang. Bahkan 32% tenaga kerja Jepang adalah orang Korea. Akibat serangan Amerika Serikat pada Agustus 1945 dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima membuat Jepang menyerah. Keiksaran Jepang di Taiwan dan Korea pada saat itu bahkan tidak diakui oleh negara kekuatan dunia pada masa akhir Perang Dunia. C. Pemisahan Korea 1945. Pemisahan Korea
menjadi dua bagian dimulai atas kesepakatan Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa melibatkan pihak Korea sendiri. Atas perjanjian tersebut, pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang pembebasan Korea dari kekuasaan Jepang. Tepat di tanggal 10 Agustus 1945, Semenanjung Korea bagian utara berhasil dikuasai Tentara Merah. 3 minggu kemudian, Letnan Jenderal John R. Hodge dari Amerika Serikat tiba di Incheon. Dirinya menerima pernyataan penyerahan Jepang atas daerah selatan Korea. Kolonel Dean Rooks dan Charles Bonesteel III memutuskan bahwa wilayah pendudukan Amerika Serikat di Korea setidaknya harus mempunyai 2 pelabuhan, sehingga ia membagi Semenanjung Korea menjadi 2 garis lintang 38 derajat. Bahkan hanya dalam waktu 30 menit, pasukan dari Uni Soviet sendiri pada akhirnya setuju dengan zona demarkasi yang dibuat oleh Amerika Serikat, meskipun terlalu selatan dengan berkuasanya Jenderal John R. Hodge di wilayah Korea bagian selatan mengembalikan kekuasaan melalui berbagai cara, termasuk menolak pengakuan terhadap Republik Rakyat Korea sebagai pemerintahan sementara Korea di Semenanjung karena dianggap komunis. Kebijakan tersebut ternyata memunculkan perang saudara Korea karena menyebabkan gejolak di dalam kehidupan masyarakat. Fakta historis perang. A. Pesawat bermesin jet pertama di dunia. Perang Korea ternyata menjadi fakta historis. Penggunaan teknologi terbaru dalam dunia militer, karena dalam perang tersebut sudah melibatkan pertempuran jarak dekat antara 2 pesawat tempur bermesin jet pertama di dunia. Pesawat jet tempur buatan Uni Soviet MiG-15 bertemu pesawat jet tempur AS F-80 Shooting Star langit Korea. Dari pertempuran tersebut, Letnan Brown berhasil menembak jatuh pesawat jet MiG-15. B. 7.000 prajurit AS hilang. Fakta lainnya, hingga saat ini masih ada ribuan prajurit dari Amerika Serikat yang hilang akibat peristiwa perang Korea tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk menemukan prajurit mereka meskipun sudah ada gencatan senjata sejak tahun 1953. Hal itu karena pemerintah Korea Utara sangat membatasi akses masuk bagi Amerika Serikat yang ingin menelusuri lokasi bertempuran di wilayah korup. Menurut catatan hingga Februari 2019, saat ini masih ada 7.667 prajurit Amerika Serikat yang hilang di Korea. C. Amerika Serikat hampir menggunakan nuklir. Periode Oktober 1950, Perang Korea semakin memuncak karena terlibatnya Tentara Merah Republik Rakyat Tiongkok. Apalagi prajurit Tiongkok membuat serangan secara mendadak melalui Sungai Yalu untuk menyerang posisi pasukan PBB. Akibatnya, Presiden Amerika Serikat Truman dan Eisenhower mendapat desakan dari Jenderal M.C. Arthur untuk menggunakan bom nuklir baik di Tiongkok maupun Korea Utara untuk menghentikan gerak laju musuh ke selatan.
Namun karena adanya pertimbangan khusus sehingga penggunaan bom nuklir tersebut dihentikan dan ditolak. Dampak perang. A. Sisi ekonomi. Korea Utara dan Korea Selatan mengalami penurunan dalam segi ekonomi akibat Perang Korea. Namun ternyata peristiwa perang tersebut justru memberikan peningkatan ekonomi bagi negara lain yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Ekonomi Jepang meningkat setelah mengalami kelesuan akibat Perang Dunia II karena sebagian besar material yang digunakan selama Perang Korea dibeli dari Jepang. B. Sisi militer. Akibat Perang Korea juga memberikan dampak terhadap kekuatan militer yang lebih besar ke seluruh dunia. Perang tersebut juga bertanggung jawab atas terbentuknya basis-basis militer Amerika Serikat hampir di seluruh dunia yang pertahanannya sangat luar biasa serta mempunyai sistem canggih. C. Sisi korban jiwa. Korban jiwa akibat Perang Korea mencapai hampir 4 juta orang. 70%-nya merupakan warga sipil. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dibandingkan korban jiwa orang Jepang yang hanya 2,3 juta orang dalam Perang Dunia II. Sementara dari negara Cina tercatat lebih dari 1 juta nyawa akibat Perang Korea. D. Sisi komunisme. Perang Korea merupakan alat yang digunakan untuk menghentikan ideologi komunis karena Amerika Serikat telah bersiap melawan Rusia dalam konflik militer. Alasan tersebutlah yang juga membuat beberapa negara lain termasuk PBB untuk membantu Korea Selatan melawan Korea Utara.